Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mata kuliah kimia dasar. Yang kami hormati dosen pengampu yaitu Ibu Santi Febri Arianti. Kami yang beranggotakan Claudia Sinaga, Hertati Trinita, Esra Siregar, Melisa Togatorop, dan Aprilan Nababan. Soal nomor 1 yaitu jika 3,823 gram gas NO direaksikan dengan 2,886 gram gas oksigen, berapakah jumlah maksimum yaitu dalam satuan gram gas nitrogen yang dapat diproduksi? Nah, di sini penyelesaiannya yaitu yang diketahui massa dari NO sama dengan 3,823 gram, massa oksigen sama dengan 2,886 gram, dan kita ketahui AR dari N sama dengan 14 gram per mol, dan AR dari O sama dengan 16 gram per mol. Ditanya massa dari NO2 sama dengan, yaitu, nah kita jawab, di sini kita akan menggabungkan 2 NO, menyetarakan 2 NO dan O2 ditambah O2 sama dengan 2 NO2. Kemudian terlebih dahulu kita akan menghitung massa molekul relatifnya atau MR-nya dari NO dan O2. MR dari NO sama dengan ARN tambah ARO, yaitu 14 tambah 16 sama dengan 30. Maka MR dari O2 sama dengan 2 kali ARO sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32. Maka AR NO2 sama dengan AR dari N ditambah AR ditambah 2 kali ARO sama dengan 14 ditambah AR dari N 2 kali ARO tadi ada 32. Maka hasilnya sama dengan 46. Kemudian menghitung mol gas, NO ditambah dan O2. N gas NO sama dengan M per MR sama dengan 3,823 sama, yaitu hasilnya 0,127. Yang kedua yaitu N gas dari O2 sama dengan M massa per MR sama dengan 2,886 per 32 sama dengan 0,09. Maka kemudian menghitung mol gas NO2. Nah, mol NO2 sama dengan 2 per 2 dikali 0,127, yaitu tetap hasilnya 0,127 karena 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian massa gas NO2 yaitu massa NO2 sama dengan N dikali MR, yang dimana tadi kita mendapatkan N dari NO2 itu sama dengan 0,127 dikali 46. Maka hasilnya sama dengan 5,8619 gram. Sehingga massa gas NO2 yang dihasilkan adalah 5,8619 gram. Nah, soal yang kedua, jika 3,823 gram gas NO direaksikan dengan 2,886 gram gas O, berapakah jumlah molekul zat sisa? Nah, yang dari tadi diketahuinya massa dari NO-nya sama dengan 3,823 gram dan massa O2-nya sama dengan 0,886 gram.
Maka yang ditanya di sini adalah jumlah molekul sisa. Nah, jawab. Tadi kita sudah menghitung massa molekul relatifnya dan menghitung mol gas NO dan O2. Maka yaitu NO2 N gas dari NO sama dengan 0,127 dan N gas O2 sama dengan 0,09. Maka jumlah molekulnya sama dengan N dikali L. Maka kita di sini diminta dari N dari NO. Maka sama dengan 0,127 dikali 6,02 dikali 10 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,7671 dikali 10 pangkat 23 molekul. Maka sehingga jumlah molekul zat sisa adalah 0,7671 dikali 10 pangkat 23 molekul. Nah, soal yang ketiga, berapa banyaknya Al2SO4 yang MR-nya sama dengan 342 yang harus dilarutkan dalam 250 gram air agar larutan tersebut membeku dalam suhu 0,2 pada suhu -3 adalah, nah di sini Kf airnya sama dengan 1,860 C per M. Lalu, nah penyelesaiannya diketahui MR dari Al2SO4 kali 3 sama dengan 342 dan P sama dengan 250 gram. Kemudian Kf airnya sama dengan 1,86 C per M. Maka dan TF dari larutannya sama dengan suhu dari larutannya sama dengan -3. Maka ditanya massa Al2SO4 3 sama dengan, nah kita jawab yang pertama tentukan delta TF-nya. Delta TF-nya sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan sama dengan 0 dikurang, karena tadi tidak ada diketahui dari TF pelarutnya, maka kita ambil kesimpulan bahwa 0 dikurang -3 sama dengan 3 derajat Celcius, menjadi positif. Di sini kita ketahui rumus dari delta TF sama dengan A per MR dikali 1000 per P dikali KF kali I. Nah, I di sini belum diketahui. Maka kita temukan dahulu I-nya, yaitu Al dikurang SO4 kali 3, yaitu gabungan dari 2 Al ditambah 3 SO4. Nah, Al di sini N-nya sama dengan 5. Maka I-nya sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali A, di mana di sini A-nya sama dengan 1. Maka sama dengan 1 ditambah 5 kurang 1 dikali 1. Nah, jawabannya di sini adalah 5. Maka kita masukkan kembali ke dalam rumus, yaitu delta TF-nya tadi 3, maka 3 sama dengan 1 tambah 1 per 342 dikali 1000 per 250 dikali 1,86 kali 5. Maka 3 sama dengan 1 per 342 dikali 4 dan kemudian dikali 9,3. Karena tadi perkalian ini 1,86 dikali 5 sama dengan 9,3. Maka 3 sama dengan 1 per 342 dikali 37,2.
maka diperoleh 3 kali, diperoleh dari sini sama dengan 27,581 gram, atau itu setara dengan 27,6 gram. Jadi banyak Al2SO43 yang dilarutkan, yaitu 27,6 gram. Kemudian soal yang keempat, dalam 400 ml larutan terdapat 2,4 gram zat non-elektrolit. Jika pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan osmosis larutan 2,46 atm, massa molekul relatif pada zat tersebut adalah, penyelesaian diketahui di sini V-nya sama dengan 400 ml. Kemudian V sama dengan tekanan osmosis larutannya sama dengan 2,46 atm, atau sering juga dilambangkan dengan V. Kemudian massanya sama dengan 2,4 gram. Kemudian suhunya sama dengan 27 derajat Celcius. Atau karena kita menggunakan derajat Kelvin, maka kita akan mengubahnya ke dalam derajat Kelvin, yaitu 273 ditambah 27 sama dengan 300 derajat Kelvin. Maka kemudian R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Ditanya di sini yaitu molekul relatifnya. Nah, jawab. Dan pertama kita tentukan moralitas dari moralitasnya, yaitu moralitas sama dengan N per V. Maka M sama dengan M per MR ditambah 1000 per V sama dengan 2,4 per MR. Karena MR-nya belum diketahui, karena kita mencari MR. Dikali 1000 per 400. Maka M sama dengan 2,4 dikali ini kita bagi menjadi 2,5. Maka 2,4 dikali 2,5 per MR sama dengan 6 per MR. Kemudian kita tentukan massa molekul relatifnya. V sama dengan M kali RT, karena kemudian kita jabarkan lagi, V sama dengan 6 per MR kurang dikali R kali T. Maka MR-nya kita pindahkan menjadi MR sama dengan 6 dikali R kali T per V. Karena sudah pindah, maka menjadi turun, maka V-nya menjadi dibagikan. Kemudian masukkan nilainya, 6 dikali 0,082 dikali 300 per 2,46. Maka hasilnya sama dengan ini kita bagikan, maka hasilnya sama dengan 147,6 per 2,46 sama dengan 60 gram per mol. Jadi MR untuk zat tersebut atau molekul relatifnya untuk zat tersebut adalah 60 gram per mol. Perkenalkan, nama saya Melisa Septiani Tobabarat dengan NIM 21S21041. Di sini saya akan membahas soal UTS mulai dari nomor 5 sampai nomor 8. Berikut soal nomor 5. Dalam praktikum, sekelompok siswa membakar secara sempurna 46 gram senyawa karbon yang terdiri atas unsur C, H, dan O. Pembakaran tersebut menghasilkan 88 gram CO2 dan 54 gram uap air. AR, H sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16.
rumus empiris senyawa yang dibakar adalah penyelesaiannya. Untuk mencari rumus empirisnya, bisa kita pakai cara penyetaraan reaksi kimia. Cari dulu produk, kemudian masukkan sebagai koefisien reaksi. Selanjutnya, setarakan reaktannya. NCO2 sama dengan GR per MR sama dengan 88 per 44 sama dengan 2. NH2O sama dengan GR per MR sama dengan 54 per 18 sama dengan 3. Reaksi awalnya adalah CXHY OZ ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Reaksi setaranya C2H6O ditambah 3 kali O2 menghasilkan 2 kali CO2 ditambah 3 kali H2O. Jadi rumus empirisnya adalah CXHY-OZ adalah C2H6O. Soal nomor 6. Pembuatan amonia menurut proses Haber, N2 tambah 3 kali H2 menghasilkan 2 kali NH3, delta H sama dengan 92 kJ. Di antara pernyataan tentang pembuatan amonia itu, 1. Pemampatan campuran akan memperbesar hasil NH3. 2. Katalis mempercepat reaksi tetapi tidak mengubah K. 3. Penurunan suhu cenderung membesar hasil NH3. 4. Konsentrasi reaksi semakin tinggi dapat menurunkan hasil NH3 analog dengan konsentrasi lalu lintas tinggi memacetkan proses transport. Yang benar adalah 1, 2, 3. Alasannya, 1. Koefisien produk NH3 lebih kecil daripada koefisien peremedi N2 dan H2. Agar kesetimbangan selalu bergeser ke arah terbentuknya produk, maka tekanan harus diperbesar atau pemampatan. 2. Katalis yang digunakan adalah katalis serbuk besi. Penggunaan katalis ini tidak mengubah kesetimbangan, tetapi hanya memperlambat laju reaksi. 3. Reaksi tekanan merupakan reaksi eksoterm. Supaya reaksi selalu ke kanan, suhu harus diturunkan karena suhu rendah menyebabkan reaksi melambat. Dipilihlah suhu optimum yaitu 400-500 derajat Celcius. Pemilihan suhu optimum bertujuan untuk memaksimalkan laju reaksi. Soal nomor 7, diketahui N2 tambah 3 kali H2 menghasilkan 2 kali NH3. Kp sama dengan 1,65 dikali 10-4. Kc pada suhu 27 derajat Celcius adalah penyelesaiannya R sama dengan konstanta gas universal sama dengan 0,0821. T sama dengan suhu sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Jadi rumus yang dipakai adalah Kc sama dengan R kali T pangkat delta N gas per Kp. Jadi kita harus mencari delta N-nya terlebih dahulu. Delta N sama dengan koefisien N2 ditambah koefisien H2 dikurang koefisien NH3 sama dengan 1 tambah 3 dikurang 2 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi delta N-nya itu sama dengan 2. Jadi kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Kc sama dengan 0,0821 dikali 300 pangkat 2 per 1,65 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 606,6369 per 1,65 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,036 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 2. Soal nomor 8. Gas karbon monoksida bereaksi dengan uap air menghasilkan gas karbon dioksida dan gas hidrogen. Jika laju reaksi dengan kapasitas 10 liter berisi 2,5 mol CO, 2,5 mol H2O, 5 mol CO2, dan 5 mol H2 pada 588 derajat Kelvin, berapakah Q dan kemanakah reaksi berlangsung? Kc sama dengan 31,4 pada 588 derajat Kelvin. Penyelesaiannya itu yang kita ketahui itu CO sama dengan 2,5 mol, H2O sama dengan 2,5 mol, CO2 sama dengan 5 mol, H2 sama dengan 5 mol, K sama dengan 31,4. Yang pertama kita cari Q, tapi sebelum kita mencari Q, kita harus tahu dulu reaksi kimianya. CO tambah H2O menghasilkan CO2 ditambah H2.
setelah kita tahu reaksi kimianya, kita bisa mencari Q. Q sama dengan CO2 kali H2 per CO kali H2O sama dengan 5 kali 5 per 2,5 kali 2,5 sama dengan 25 per 6,25 sama dengan 4. Jika Q lebih kecil dari K, maka reaksi berlangsung ke kanan. Jika Q lebih besar dari K, maka reaksi berlangsung ke kiri. Jika Q sama dengan K, maka yang terjadi kesetimbangan. Jadi Q sama dengan 4, karena Q lebih kecil dari K, maka reaksi berlangsung ke arah kanan. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 9. Dalam persamaan reaksi di bawah, yang manakah asam sulfat bertindak sebagai basa? Untuk mengetahui suatu persamaan reaksi merupakan basa atau asam, kita harus tahu yang dikeluarkan itu atau yang dilepaskan itu ion H+ atau ion OH-. Jika dia melepaskan H+, itu akan terjadi, itu adalah asam. Kalau melepaskan OH- itu jadi basa. Selanjutnya kalau menambah H+ itu menjadi basa, sedangkan kalau menambah OH- menjadi asam. Kita tinjau satu persatu. Di sini yang A, H2SO4 tambah 2H2O menghasilkan 2H3O+ tambah SO4 domin. Kita mengetahui itu asam atau basa dilihat dari asam sulfat, kan asam sulfat itu adalah H2SO4. H2SO4 ini menghasilkan SO4 domin. Di sini terjadi pelepasan H+ sebanyak 2. Hanya dari H2SO4 jadi SO4 domin. Maka disebutlah itu katakan asam. Selanjutnya adalah yang B, H2SO4. Di sini menjadi H3SO4. Di sini ada penambahan ion H di H2SO4 menjadi H3SO4+. Maka disebutlah itu larutan basa. Yang C, H2SO4 dengan menghasilkan HSO4 nih. Di sini terjadi pelepasan H+. Maka katakanlah larutan asam. Yang D, H2SO4 menjadi HSO4. Di sini juga terjadi pelepasan H yang dari H2 menjadi H. Nah, disebutlah asam. Yang terakhir E, H2SO4 menjadi HSO4. Di sini juga terjadi pelepasan H+. Maka disebutlah asam. Jadi, asam sulfat yang bertindak sebagai basa adalah yang B. H2SO4 tambah H2S4O7 menghasilkan H3SO4 plus ditambah HS2O7 2-. Selanjutnya adalah nomor 10. Diketahui larutan dengan mencampurkan HCN dengan molaritas 1 dan konsentrasi asamnya sama dengan 6,2 kali 10⁻10 dan HNO2 dengan molaritas 5 dengan konsentrasi asamnya 4 kali 10⁻4. Ditanya adalah pH larutan. Untuk mengetahui konsentrasi asam sebuah larutan, sebuah unsur, sebuah campuran, konsentrasi asam sebuah larutan adalah dengan ion yang tersusun dengan sebuah senyawanya. Di sini kan senyawanya kan HCN. Ion yang tersusun H+ sama Cn-. H+ ditambah Cn-. Maka kita harus tahu molaritas yang tersusun dari ion-ion ini per molaritas senyawanya. Yang diketahui di sini udah dapat konsentrasi asamnya. Yang nggak diketahui adalah molaritas dari ion-ionnya. Maka kita masukkanlah nilainya. Konsentrasi asam HCN adalah 6,2 kali 10⁻10 sama dengan kita simbolkanlah karena dia diketahui sama dengan X. 6
6,2 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan X kuadrat. Maka X sama dengan akar dari 6,2 kali 10 pangkat minus 10. Maka dapatlah hasilnya nilai X sama dengan 2,489 kali 10 pangkat min 5. Di sini molaritasnya si H sama dengan molaritasnya si Cn. Sama-sama 2,489 kali 10 pangkat min 5 mol. Karena sudah kita ketahui nilainya si H+, kita masukkan juga nilai konsentrasi asamnya HNO. Sama dengan rumusnya ini dengan menambah ion yang tersusun per senyawanya. Karena kita tidak mengetahui berapa mol yang tersusun di HNO2, maka kita misalkan itu dengan koefisien Y. Kita masukkan nilai konsentrasi asam HNO2 yaitu 4 kali 10 4 sama dengan Y kali Y per 5. Maka dapatlah hasilnya Y kuadrat sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4. Maka Y sama dengan akar dari 20 kali 10 pangkat 4 itu 4,47 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya adalah karena kita sudah mengetahui ion H+, plus itu di senyawa HCN itu berapa dan di H+ di senyawa HNO2, maka kita totalkanlah molaritas yang tersusun. Kita tambahkan 2,489 kali 10 pangkat min 5 tambah 4 kali 47 kali 10 pangkat min 2, maka sama dengan 0,004474. Untuk mencari nilai pH itu sama dengan min logaritma H+. Karena kita ketahui nilai H+-nya tadi, nilai total H+, tinggal masukkan min logaritma 0,044749 itu sama dengan kita sederhanakan 0,044749 itu sama dengan 0,045. Min logaritma 0,045 itu sama dengan min 1,346. Jadi dapatlah hasilnya 1,35. Jawabannya A. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Yang diketahui di sini, sebuah aturan dengan mencampurkan HCN dengan molaritas 1 dengan konsentrasi asamnya 6,2 kali 10 pangkat min 10 dan HNO2 dengan molaritas 5 dengan konsentrasi asamnya adalah 4 kali 10 pangkat 4. Berapakah konsentrasi ion cyanida dalam larutan ini dalam keadaan seimbang? Ion cyanida dilambangkan dengan Cn. HCN atau cyanida setimbang dengan ion H tambah ion Cn-. Sedangkan HNO2 setimbang dengan H- H+ tambah NO2-. Untuk mencari nilai H+ atau ion, nilai mol yang bekerja pada sebuah senyawa, maka kita gunakan dengan rumus konsentrasi asam. Konsentrasi asam HNO2 sama dengan H+ kali NO2- per HNO2. Karena yang diketahui
konsentrasi asam sama dengan mol HNO2, maka masukkanlah. Kita misalkan nilai H sama NO2 itu sama-sama dengan X. Jadi masukkanlah 4 kali 10 min 4 sama dengan X kuadrat per 5. Kita pindahkan, kita kalikan, jadi 20 kali 10 pangkat min 4 sama dengan X kuadrat. X sama dengan akar dari 20 kali 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 4,47 kali 10 pangkat min 2. Di sini mol H plus sama dengan mol NO2 sama-sama 4,47 kali 10 pangkat min 2. Itu juga dengan asam cyanida sama-sama. Tapi di sini kita masukkan nilai H plusnya karena kita tahu nilai H plusnya berapa. Maka 6,2 kali 10 pangkat min 10 sama dengan kita masukkan nilai H 4 kali 4 kali 10 pangkat min 2 kali X per 1 karena molnya sama 1. UCN X sama dengan 6,2 kali 10 pangkat min 1 per 4,47 kali 10 pangkat min 2. Nilai X sama dengan 1,387 kali 10 pangkat min 8. Nilai X itu sama dengan 0,139 kali 10 pangkat min 7. Maka X itu merupakan ion Cn dengan molaritas 0,139 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min nilai Cn sama dengan 0,139 kali 10 pangkat min 7. C, option C. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 12. Larutan asam nitrit dengan molaritas 1 pada suhu 25 derajat Celcius memiliki pH sebesar 1,645. Berapakah persentase asam tersebut terionisasi? Yang diketahui adalah HNO4 molaritasnya dengan 1 dengan pH 0,645. Untuk mengetahui nilai derajat ionisasi itu sama dengan akar Ka per M, atau dengan H plus sama dengan, atau dengan kita menggunakan rumus H plus sama dengan akar Ka kali M. Untuk mengetahui nilai H, kita harus pakai pH. pH sama dengan min logaritma H plus. Tadi pH-nya diketahui 1,645 sama dengan min logaritma H plus. Untuk jadi itu kita dapatkan nilai H plus dengan 10 min 1, untuk mengetahui ini kita mulai dengan 10 min 10 kali min 10 pangkat min 1,645 itu sama dengan 2,26 kali 10 pangkat min 2. Jadi nilai H plus itu sama dengan akar Ka kali M sama dengan 2,26 kali 10 pangkat min 2. Nilai Ka sama dengan 2,26 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Hasilnya sama 4,1,8 kali 10 pangkat min 4. Maka nilai derajat ionisasinya sama dengan akar Ka per M sama dengan akar nilai Ka 5,108 kali 10 pangkat min 4 per 1 karena nilai molnya sama dengan 1 dan molaritas. Akar dari 5,108 adalah 2,26 kali 10 pangkat min 2. Untuk mengetahui nilai persentase terionisasinya itu adalah dengan cari persentase ionisasi
yaitu derajat ionisasinya dikali 100%. Tadi derajat ionisasinya sekarang 2,26 kali 10 kali 2 dikali 10%. Jadi teman-teman 2,26%. Jawabannya adalah B. Perkenalkan, saya Kurniawan. Saya dari kelompok 7 ingin membahas soal dari nomor 13 sampai dengan 16 dengan topik asam dan basa. Di nomor 13 kita temui soal yaitu H3A 0,1 M merupakan asam kriprotik yang terus dioksidasi secara bertahap dalam pelarut air. Diketahui Ka1 sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat minus 5, Ka2 sama dengan 6,2 dikali 10 pangkat minus 8, Ka3 sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 13. Pertanyaannya adalah analisis yang tidak benar terhadap pernyataan di atas. Di sini kita menyelesaikan menggunakan cara, yaitu asam triptotik H3A diantaranya H3A, H2A min, Ha2 min. Di mana urutan tersebut berdasarkan kekuatan reaktif asamnya. Maka Ka1 sama dengan KaH3A, Ka2 sama dengan KaH2A pangkat minus, Ka3 sama dengan KaHa2 pangkat minus. Sehingga melalui reaksi pertama, H3A bereaksi dengan H plus tambah A3 pangkat minus. M sama dengan 0,1, B sama dengan X, sehingga menghasilkan 0,1 dikurang X. Maka H plus A3 per 0,1 dikurang X. X dapat diawaikan. 7,5 dikali 10 sama dengan X dikurang X per 0,1. 7,5 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 6. X sama dengan akar dari 7,5 dikali 10 pangkat min 6. X sama dengan 2,74 kali 10 pangkat min 3. Berikut pembuktian opsi lainnya. Di A, pH larutan adalah 2,562. H plus sama dengan X sama dengan 2,74 X dikurang 3. Maka pH sama dengan minus log H1, pH sama dengan minus log 2,74 kali 10 pangkat minus 3. Dari persamaan semua ini, dari perhitungannya, kita menghasilkan bahwa pH sama dengan 2,562. Yang B, persen disosiasi. H plus adalah 2,74%, persen dari D yaitu akar dari Ka per M kali 100%. Persen dari D, akar dari 7,5 kali 10 pangkat min 5 per 100. Plus 110 dikali 100%. Persentase dari D 7,5 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 100. Yang dimana hasil akhirnya persentase dari D sama dengan 2,74%. Kemudian di C, konsentrasi Ha2 pangkat minus adalah 6,2 dikali 10 pangkat min 8 melalui reaksi pertama. M sama dengan 0,1, B sama dengan X yang menghasilkan 0,1 X. Sehingga Ka H3A sama dengan H plus H2A pangkat minus per H3A. Ka H3A X per 0,1 kurang X. X-nya sendiri dapat diabaikan. Ka H3A sama dengan X kuadrat per 0,1. 7,5 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan X kuadrat 0,1 per 0,1. X kuadrat sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat minus 6. X sama dengan akar dari 7,5 dikali 10 pangkat min 6. X sama dengan 2,74 dikali 10 pangkat min 3. Maka X sama dengan 2,74 dikali 10 pangkat min 3. H plus sama dengan 2,74 dikali 10 pangkat min 2. H2A pangkat minus sama dengan 2,74 dikali 10 pangkat min 3. Maka dapat diperoleh
2 pangkat minus sendiri melalui reaksi kedua, H2A minus bereaksi dengan HA 2 pangkat minus tambah H plus, maka Ka H2A sama dengan Ha2H plus per H2A. Yang dimana akan menghasilkan Ka sama dengan H2A sama dengan Ha2 pangkat minus H plus per H2. Sehingga dapat kita lihat di sini, kita lihat rumusnya, maka opsi C konsekuensi Ha adalah 1,74 kali 10 pangkat min 3 adalah salah. D konsentrasi Ha2 adalah 6,2 kali 10 pangkat min 8. Melalui perhitungan pada opsi C, maka pernyataan D adalah benar. Karena besar HA kuadrat minus adalah 6,2 kali 10 pangkat min 8. Yakni benar. Kemudian kita berlanjut ke soal nomor 14, yaitu Anda diberikan 3 larutan berbeda asam format. Ka sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat min 4. Fenol Ka sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat min 10. Dan asam asetat Ka sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5, yang masing-masing konsentrasi molarnya sama. Pilihlah urut-urut berikut ini berdasarkan persen disosiasi. Kita berlanjut ke penyelesaian, yakni persen disosiasi sama dengan alfa dikali 100. Disimpulkan M sama dengan 1M. Ka asam format sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 4. Maka persentase dari alfa, yakni akar per Ka per M, kali 100%. Akar dari 1,7 kali 10 pangkat min 4 per 1 dikali 100% mendapatkan hasil akhir yaitu 1,3%. Kita berlanjut ke Ka fenol sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat min 10, maka persentase dari alfa sama dengan akar Ka per M, yang dimana Ka sendiri 1,3 dikali 10 per min 1. Pangkat minus 10 per 1 dikalikan dengan 100%. Di sini kita mendapatkan hasil akhir yaitu 0,00114%. Kemudian yang terakhir itu Ka asam asetat 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Maka persentase dari alfa akar dari Ka per M kali 100%. Yang dimana Ka sendiri 1,8 dikali 10 pangkat min 5, M-nya sendiri yaitu 1, dikalikan dengan 100. Mendapatkan hasil akhir setelah dijumlahkan 0,424%. Maka fenol lebih kecil dari asam asetat, lebih kecil dari asam folat. Kita berlanjut ke soal nomor 15, yakni larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan NH3 2,5M dan NH4 plus 2,5M. Kb NH3 sama dengan 1,8 10 kurang 5. Bila ke dalam 120 ml larutan penyangga-penyangga itu ditambahkan 12 ml HCl 0,2M, pernyataan yang benar mengenai pH larutan adalah penyelesaiannya diketahui NH3 sama dengan 2,5M. NH4 plus sama dengan 2,5M juga. K10 NH3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Yang ditanya itu jika ditambahkan 12 ml HCl 0,2 mph. Kita penyelesaiannya yakni NH3 tambah H2O bereaksi dengan NH4 plus tambah O. Yang dimana kita lihat di sini S-nya sendiri 2,5 setelah menghasilkan semua jumlah ini, S-nya 2,5 kurang X, di sini 2,5 tambah X dan X. Kb sama dengan NH4 tambah OH per NH3. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maaf, kita berlanjut. 1,8 kali 10 pangkat min 5, 2,5 tambah X. Dalam kurung X per 2,5 dikurang X. Jika pada NH4 plus dan NH3 dianggap masing-masing 2,5, maka 1,8 kali 10 pangkat min 5
sama dengan 2,5 dalam kurung X per 2,5. 4,5 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 2,5 dalam kurung X sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 OH pangkat minus. Maka pH sama dengan 14 dikurang POH mendapatkan hasil akhir di sini pH-nya sama dengan 14 dikali 4,7448 pH butter solution 92352. Jika ditambahkan HCl 0,2 M sebanyak 12 ml, maka M dikali NH 3 sama dengan 2,5 dikali 1,2 ml per 137 ml. 312,5 per 137. Kita langsung berlanjut ke reaksi netralisasi. H+ tambah NH3 bereaksi NH2+. M sama dengan 0,01751, 2,281, 2,281. B 0,01751, 0,01751, 0,01751 menghasilkan S yang dimana ini habis, kemudian ini sisa 2,2634, dan di sini 2,20,851. Maka reaksi NH3+ tambah H2O bereaksi kimia NH4+ tambah OH-, M sama dengan 2,2634 dari sini, di sini 0, di sini 2,29851, di sini juga 0, dan di B semuanya adalah X. Maka menghasilkan tentunya sama ya. Kemudian yang ketiga 2,29851 kali X 2,2 per 2,2634 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. X sama dengan 1,7725 kali 10 pangkat min 5 sama dengan OH pangkat minus. POH-nya sendiri sama dengan 5 kurang log 1772. Yang dimana nanti semua penjumlahan ini akan menghasilkan 12 ml 0,2 9,2485. Lanjut ke soal nomor 16, ini soal nomor terakhir dari saya. Sebanyak 50 ml larutan asam asetat 0,1 M dalam kurung Ka CH 3COOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 M. Analisis yang benar terhadap pernyataan ini adalah di penyelesaian diketahui V sama dengan 0,50 ml, M sama dengan 0,1, Ka sama dengan CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanya, analisis yang benar saat penambahan NaOH sebanyak 75 ml adalah 12,3 mol CH3COOH sama dengan M kali V mol CH3COOH sama dengan 0,1 dikali 50 ml yang menghasilkan 5 mM mol. Kemudian dari penjumlahan dan perkalian pada rumus tersebut kita juga menghasilkan 7,5 mM mol. Kita juga bisa melihat persamaan pada gambar tersebut. Larutan yang tersisa adalah NaOH 2,5 mM mol. Maka larutan yang akan bersifat basa mencari pH menggunakan persamaan. Di sini kita juga bisa melihatnya dari rumus-rumus tersebut. Jadi pH campuran pada saat volume larutan NaOH ditambahkan 75 adalah 12,3. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Hertati Trinita dengan NIM 211037. Di sini saya akan menjelaskan soal bagian nomor 17 sampai soal nomor 20. Nomor 17, suatu larutan basa lemah yang konsentrasinya tidak diketahui dititerasi dengan larutan standar asam kuat dan digunakan pH meter untuk mengamati kemajuan titerasi. Berikut ini manakah percobaan yang benar? Baiklah, di sini saya menampilkan salah satu grafiknya, di mana ini jawabannya, yaitu pada awalnya grafik pH versus volume asam yang ditambahkan menurun secara perlahan dan peraturan. Di mana mulai dari sini sampai sini menurun secara perlahan dan peraturan, tidak meningkat. Lalu menurun lebih cepat pada bagian sini sampai ke sini. Baiklah, soal nomor 18. Perhatikan grafik titrasi asam lemah oleh basa kuat berikut. Berikut grafiknya. Lalu pertanyaannya, 20 ml CH3COOH diterasi menggunakan larutan 0,05 M. Konsentrasi larutan CH3COOH dan pH larutan pada titik C berturut-turut adalah. Nah, langkah yang pertama diketahui CH3COOH, yaitu volume pertama yaitu 60 ml, volume kedua 20 ml. Lalu yang ditanya itu M yang kedua dan pH. Langkah yang pertama penyelesaiannya V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Lalu kita masukkan ke yang diketahui, volume pertamanya itu 60 dikali 0,05 sama dengan 20 kali M2. Maka kita dapat hasil M2-nya yaitu 0,15 M. Langkah selanjutnya kita mencari mol CH3COOH dan NaOH. Pertama, mol CH3COOH yaitu 20 dikali 0,15 sama dengan 3 milimol. Lalu mol NaOH sama dengan 60 dikali 0,05 sama dengan 3 milimol. Lalu kita lakukan reaksi CH3COOH ditambah NaOH bereaksi CH3COONH ditambah H2O. Kita masukkan ke reaksi awal, reaksi dan ke reaksi sisa. CH3 itu 3 milimol, NaOH 3 milimol, CH3CONH dan H2O itu kosong. Lalu reaksinya sama, CH3COOH itu 3 milimol, NaOH 3 milimol. Lalu di CH3COONH itu 3 milimol. Lalu ini semuanya kita kurangkan dan bersisa 3 milimol kurang 3 milimol itu kosong, 3 milimol kurang 3 milimol itu kosong. Lalu ini sisa 3 milimol. Selanjutnya kita menentukan pH menggunakan hidrolisis garam, yaitu dengan rumus OH negatif sama dengan akar dari KW per KB dikali mol garam. Maka kita masukkan OH negatif sama dengan 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 5, di mana ini sudah ketentuan yang dirumus. Lalu dikali mol garam. Garam itu yaitu CH3COONH. Kita ketahui dari 3 milimol per 80. 80 itu jumlah dari volume pertama dan volume kedua. Yaitu 60 tambah 20 itu 80. Maka kita dapat hasilnya 0,0375. Maka kita masukkan ke rumus. Lalu kita dapat hasil perkaliannya yaitu 6,12 dikali 10 pangkat minus 6. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan POH dengan rumus minus log OH negatif. Kita masukkan minus log 6,12 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan perkaliannya, pangkatnya kita turunkan menjadi 6 dikurang log 6,12.
Lalu langkah selanjutnya yang ditanya itu kan pH. Maka pH-nya sama dengan 14. 14 dikurang pOH. Maka 14 dikurang 6 kurang log 6,12. Maka didapat pH-nya itu 8 plus log 6,12. Maka pH-nya itu lebih besar dari 7. Soal selanjutnya itu nomor 19. Sebanyak 2 gram cuplikan NaOH dilarutkan dalam 250 ml air, kemudian 20 ml dari larutan ini titrasi dengan larutan HCl 0,1 m. Diperoleh datanya sebagai berikut. Lalu kadar NaOH dalam cuplikan tersebut adalah atau MR NaOH sama dengan 14. Ya, yang pertama diketahui NaOH itu basa dan HCl itu asam. Lalu di NaOH gramnya diketahui 2 gram, volumenya diketahui 20 ml. Lalu di HCl M-nya diketahui yaitu 0,1 m, volumenya kita total dari 24, 25, kita mencari rata-ratanya, yaitu 24 tambah 25 tambah 26 dibagi 3 dapatnya 25 ml. Lalu yang ditanya kadar NaOH. Lalu masuk ke rumus Ma kali Fa dikali valensi A sama dengan Mb kali V volume B dikali valensi B. Kita masukkan di Ma-nya 0 asam, Ma asamnya 0,1. Ini 0,1. Kita ketahui dari sini. Volume asamnya yaitu 25 ml. Dan valensi HCl-nya itu 1. Lalu M di basanya itu yang kita akan cari yaitu MnOH dikali volume basanya yaitu 20 ml dan valensi B-nya itu sama dengan 1. Lalu kita dapat MnOH-nya itu 1/8 M. Lalu langkah selanjutnya yaitu mol NaOH, yaitu didapat dari NaOH dikali volume, dimana 1/8 M dikali 250 ml. Maka didapat hasilnya 31,25 milimol. Diubah ke mol menjadi 31,25 dikali 10⁻³ mol. Maka gram NaOH yaitu sama dengan mol NaOH dikali MR NaOH 31,25 kali 10⁻³ dikali 40. 40-nya tadi diketahui di soal. Maka hasilnya 1250 dikali 10⁻³. Di sini kita mencari persen kadar NaOH-nya, menjadi persennya itu 1250 dikali 10⁻³ dibagi 2 dikali 100%. Maka dapat hasilnya 62,5%. Soal selanjutnya itu nomor 20, perhatikan keterangan berikut ini. Yang pertama H2H3O2 ditambah H2ASO4, reaksi H3ASO4 ditambah C2H3O2 negatif. Reaksi yang kedua H3ASO4 tambah H2ASO3 negatif menghasilkan H2ASO4 negatif ditambah H3ASO3 sama 3, C2H3O2 ditambah H2ASO3 negatif menghasilkan C2H3O2 negatif ditambah H3ASO3. Maka berdasarkan keterangan tersebut, yang menunjukkan reaksi dengan arah produk adalah
Semakin kuat keasaman, reaksi semakin cenderung menuju produk. Semakin kuat keasamannya, semakin lemah basa konjugasinya. Nah, jika dibandingkan ketiga reaksi, asam paling kuat di antara ketiga adalah H3ASO4 dan basa paling kuat di antara ketiga reaksi tersebut adalah H2ASO3 negatif. Sehingga dibandingkan dua reaksi lainnya, reaksi 2 merupakan reaksi yang paling cenderung menuju produk. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.